ngalamin jantungan. Karena saya sangat rawat tangan kanan saya ini. Karena saya main gitar, jadi saya sangat rawat. Korengan. Jadi karena sakit saya nggak bisa main. Jadi apa yang dilakukan ke RK, kesembuhan Rudi Karnadi. Saya boleh dong bilang begitu, gitu kan? Roh Kudus boleh, Roh Kudus yang bekerja. Terus ketika saya diskusi dengan kawan, yuk percaya nggak kalau ada pewahyuan pribadi sampai hari ini? Jika Bapa Surgawi berkenan kepada kita, kepada siapapun, maka itu pasti terjadi. Ya, ada amin Bapak Ibu ya. Itu pasti terjadi Pak, nggak main-main. Ya, segala sesuatu yang diciptakan itu bukan kebetulan dan juga bukan mudah-mudahan, tapi satu kepastian. Jadi tidak ada yang kebetulan ketika manusia harus ke sana ke sini, lalu saya harus ditemukan ke sana ke sini, harus ketemu si A si B, itu bukan. Jadi pewahyuan itu pribadi, saya bilang, saya dimusuhin loh Bapak Ibu. Lu ngedewain si RK, ya kan? Ya saya diem aja, karena dia tidak mengalami. Orang yang berani bersaksi adalah dia yang mengalami sesuai dengan perjalanan hidupnya. Betul Bapak Ibu ya? Kesaksian jangan main-main loh. Jangan ngarang lalu dipatek di otak lalu Anda bersaksi, nggak bisa. Kesaksian itu Anda harus mengalami secara Holy Spirit. Dan yang tahu pribadi Anda dengan Sang Pencipta itu sendiri. Suami ngimpi cerita sama istri. Saya tanya, istrinya percaya nggak? Enggak, kenapa? Karena tidak ngalamin. Jadi kalau orang yang ngalamin, itu dia punya imannya kuat. Iman itu kayak jari Bu, ada 5, nggak sama. Yang paling tinggi yang di atas, kejarlah itu. Dan dia ada, dia selalu hadir di mana kita berada. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Rudi Kardani melalui Kisah 4:12 itu bukan cerita kaleng Bapak Ibu, itu nyata. Biasa kalau ngomong begini nggak tahan ibu pada bangun di sini gitu. Itu kisah nyata karena alam roh dia ada dan polanya anak kecil pun bisa lakukan. Oksigen, saya tanya, ada ratusan negara di bumi ini menghirup udaranya sama? Sama. Cuman kadar iman, energi yang ada di dalam dia secara pribadi, ya itulah yang akan ikut bekerja di dalam kesembuhan tadi. Makanya kalau dengan iman percaya, saya berani bilang pasti sembuh, pasti, bukannya mudah-mudahan. Hanya orang ngeledek Bapak Ibu. Dia di tempat di sini energinya besar, kayak pusaran kan Pak ya, besar di situ. Begitu dia mental keluar, dia udah rasa fresh, dia lupa. Makanya Parodi selalu bilang, jangan lupa diulang-ulang ya, diulang. Ucap syukur no di hati nih. Ya, itu yang ditekankan. Kebanyakan tidak diulang. Yang ada ketika dia set, cuman begitu doang. Itulah yang menyepelekan. Orang jatuh dengan hal yang kecil bukan yang besar. Ya, jadi kesaksian ini adalah kesaksian iman Bapak Ibu. Setiap orang imannya berbeda. Nggak bisa dipukul flat rata kayak permukaan air, nggak bisa. Beda, dia seperti jari. Nah, silakan tempatkan posisi kita ada di mana, positioningnya. Kita mau menempatkan gimana? Tinggal naik atau turun. Betul Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya cuma rest in peace. Nggak ada yang kita bawa gitu loh. Tapi ketika kita bisa menyatakan benang merah daripada apa yang Tuhan inginkan, maka semuanya harus terjadi pada setiap individu. Ya semuanya diberikan. Kenapa kalau dia nggak sampai itu salah diri sendiri? Pasti. Ya. Jadi nanti pola kesembuhannya adalah dengan tarik nafas, tahan. Di situ bicara. Katakan apa yang mau katakan. Panggil namanya. Karena tadi saya bilang iman ada 5, intinya manusia. Setiap orang percaya, saya percaya panggilannya beda-beda. Saya memanggil Tuhan saya dengan nama pola Ibrani. Yahweh Sebaot. Yang turun ke dunia dalam rupa manusia menjadi Yeshua HaMasiah, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Ini pola Ibrani Bapak Ibu ya, yang saya belajar. Karena ada pola Arab, ada pola Yunani, ada pola-pola yang lain. Silakan kembali kepada imannya masing-masing. Amin. Ya, ada amin di situ, tarik nafas.
tahan selama mungkin. Waktu tarik Bapak Ibu, perutnya menggelembung. Ini kalau dipukul nggak akan sakit. Lepasnya dari mulut. Tarik lagi, gelembung, lepas. Nah, sambil proses itu Bapak Ibu ucapkan sesuatu sesuai iman, bukan sesuai pawangnya, bukan. Sesuai iman. Bapak Ibu percaya ke siapa? Silakan lakukan itu. Ada energi Bapak Ibu yang ngalir di badan. Ada, dan itu pasti. Kenapa saya berani ngotot pasti Bapak Ibu? Seandainya iman itu bisa dibuktikan seperti biji cabai yang ditempel di pelipis, mungkin perkara dunia oleh manusia ditinggalkan. Biji cabai, 2 biji kalau ditempel di pelipis langsung bereaksi nggak? Pedas. Nah, kalau iman kita bisa sampai ke situ, terus langsung pedas, itu iman percaya, itu terasa di badan. Cuman kan orang begitu masuk ke area itu dia lihat, apaan nih? Kok ngobatin begini doang, cuma ngomong dipegang gitu kan? Itulah karunia. Dan saya percaya dengan iman saya nggak pernah janjian dengan Pak Rudi, nggak ketemu tuh nggak pernah janjian. Bahwa pewahyuan pribadi itu melalui Holy Spirit-nya itu dia ada di Pak Rudi. Tapi bukan Pak Rudinya. The Holy Spirit-nya itulah yang mengcovernya. Maka kuasa itu tadi diberikan kan ya. Setiap manusia diberikan apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Nah sekarang kita bisa nggak melakukan kuasa itu? Kalau kita bisa, orang itu pasti sembuh. Syaratnya diulang. Diulang karena ini iman diulang. Kenapa harus diulang-ulang? Yuk makan aja ulang, mandi ulang, tidur ulang, jalan-jalan ulang, terima cian ulang, duit, betul nggak? Semuanya ulang. Jadi kalau yang kebayangan kita, kalau yang enak, kayaknya ulang, yang gak enak. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu kesan yang saya berikan bahwa apa yang dilakukan tim pelangi lewat Pak Rudi itu bukan bicara kaleng rombeng, tapi saya akan bilang baja putih. Susah dipatahkan dari luar, dia nggak akan bisa corong dari luar. Ya, silakan setelah ini kita akan lakukan bagaimana penyembuhan Holy Spirit itu bekerja lewat oksigen. Setuju Bapak Ibu? Oke, shalom alaikum. Yuk,